lagi di Gocek. Yo, episode kedua kita, Ji. Gokil. Ngocehin sepak bola. Ya. Ngepas banget suara gue ya. Benar, makanya apa? Tadi belum ngetes kayaknya nih suara gue, ternyata kenceng banget ya. Sampai gue budak sendiri, ngomong sendiri. Tapi ngomong-ngomong soal Gocek, karena nama kita adalah Gocek. Ya. Kita juga ke Gocek karena MU baru 2 kali kalah. Arsenal yang habis kalah ternyata menang tadi pagi. Dan debutnya Andre Onana yang ternyata orang-orang kira bakal gimana-gimana, tapi masih harus kalah sama Real Madrid ya. Ya, tadi karena mainnya dengan Ade Onana, kok mainnya defensive line-nya berani tinggi banget ya. Itu sekali dia, counter, sekali bola jauh, long ball, langsung kebobolan lewat pemain termahalnya, Jude Bellingham. Jude Bellingham. Tapi yang tadi menarik juga baru beberapa jam lalu ada Inter Milan lawan Cristiano Ronaldo FC, nggak ada Al Nassr ya. Al Nassr. Dan ada reuni antara Brozovic. Berapa? Hah? Berapa? Gue tadi 1-1. Oh, 1-1 ya. Pemain barunya Fratesi golin. Kalau lagi dari Al Nassr-nya main Arab, nggak tahu gue siapa. Ya itulah, kita sebutin namanya juga nggak tahu. Karena gue tahu cuma Talisca, Brozovic, Ronaldo sama Seko Fofana. Itu mungkin kembarannya Fofana yang lain ya. Ya kemarin kita udah bahas tiga orang Fofana itu. Nah menarik karena Inter Milan ini kan juga baru perdana nih dia ngelakuin pramusim di Jepang ini kan. Dan ngelawan si Al Nassr cukup banyak PR lah menurut gua. Karena dia belum punya kiper, belum punya striker yang untuk tandemnya Lautaro dan Thuram pun menurut gua masih butuh waktu lah untuk ngejel di Inter dan juga Serie A ya. Tapi gua lihatnya tadi untungnya Fratesi udah lumayan bisa ngecun, harusnya sih akan jadi pemain yang bisa berguna buat Inter di musim depan. Iya, apalagi kalau tadi gue jujur nggak nonton sih pertandingan Inter lawan Al Nassr gitu. Sebenarnya gue pribadi ya buat nonton preseason tuh kalau bukan MU yang main agak-agak gimana gitu ya. Karena nonton MU aja, anjir kalah sama Wrexham gimana gitu. Ya, tapi kan itu main akademi semua. Iya, tapi kan itu berarti mulai nunjukin Wrexham tuh kan baru naik dari dari amatir dari ke profesional ya. Berarti Wrexham itu kalau di Indonesia aja setara tim dari Liga Nusantara ke Liga 3. Iya. Ya benar sih, tapi memang untuk mau dari akademi maupun reserve lawan tim yang baru masuk kasta keempat Inggris sih menurut gue emang sebuah pukulan telak buat pemain muda MU yang katanya punya bakat-bakat bagus kayak Hannibal Mejbri, ada si Will Fish tuh. Ya, Will Fish backnya, ada Alvaro Fernandes yang juga katanya mirip Sergio Ramos tapi di kaki kiri di sebelah kiri ya. Dan ya tadi sih menurut gua sebuah kejutan juga bisa di kalian 3-1, tapi dia juga sempat kartu merah juga si Dan Gore, artinya emang bukan tolak ukur karena di pertandingan itu pun udah gak ada tim utamanya MU, udah berangkat ke Houston, Texas, ternyata buat dikalahin sama Real Madrid juga ya. Orang bilangnya ini tim muda karena tim utamanya udah siap-siap lawan Madrid, ternyata kalah juga 3-1 lawan Madrid. Itu kayak gak ada saling motivasi antara yang junior sama senior, udah yang seniornya yang juniornya main lawan Wrexham kalah. Iya. Kayak senior kita menang lawan Real Madrid, kalah juga ternyata. Ya tapi Madrid tetap Madrid ya, gitu Madrid juga walaupun kemarin baru kalah sama City di semifinal, tapi dia adalah tetap King of Europe ya. Dan menariknya ini kemarin MU begitu percaya diri waktu ngalahin Barcelona juaranya La Liga, ternyata lawan Madrid yang ada di peringkat kedua pun malah justru lebih susah mainnya dibandingin lawan Barcelona, walaupun sekali lagi pramusim preseason bukanlah tolak ukur. Itu jadi itu banyak didebatin sama konten-konten bola lagi. Iya, pasti. Kemarin kan waktu MU menang lawan Arsenal katanya ini cuma preseason, serius banget. Sekarang giliran MU kalah sama Real Madrid, ya segitu doang MU gitu kan. Dan lu sadar nggak itu tuh perdebatan tanpa ujung yang kita ulangi terus gitu loh. Ya itulah namanya banter-banter FC kan, banter-banter football. Ya kita harus sebagai host dari Gocek, ngocehin sepak bola, harus jago tuh ngegocek-gocek dari banter-banteran itu, karena emang perdebatan setiap musimnya nggak akan ada ujungnya tuh. Preseason penting apa enggak, kemudian trofinya penting apa enggak, main bagus apa trofi yang lebih penting, kan hasil atau main cantik yang bagus secara konsisten kan, itu yang menjadi perdebatan sepanjang masa kayaknya nggak akan sama kayak Messi Ronaldo, walaupun sekarang udah mulai habis ya Messi Ronaldo perdebatannya. Ya siapa meskipun yang Messi udah lebih kelihatan lagi. Ya karena di Inter Miami semua bermain untuk dia ya, dan dibangun timnya buat dia. Tapi gitu. gue seneng loh lagi pas ngelihat momen ikoniknya dia lagi mau masuk terus David Beckham applause tuh. Ya itu kayak dua ikon sepak bola bertemu, yang satu membackup. Dan di hari itu tuh ada Serena Williams juga, ada artis-artis Hollywood
juga. Dan lo bisa bayangin gak sih buat pemain sekelas Lionel Messi yang banyak banget tetek bengeknya buat datang ke satu tempat, Inter Miami jadi salah satu pelabuhan barunya dia. Kalau lu lihat peringkat Inter Miami itu 200-an atau 100-an peringkat di bawah Persib sama klub-klub Liga Indonesia, men. Ya. Dan di MLS sendiri kan sempat peringkat buncit juga kan, tapi ya itulah, tapi dengan sekarang Messi efek, media sosialnya naik, dan gua rasa kemarin juga baru bagusnya kan baru di ajang turnamennya kan, di liganya pun menurut gua masih butuh waktu, tapi kemarin yang gue tahu tadi gue baru baca Luis Suarez nggak jadi gabung, cuman drama opera sabun doang, dan kemungkinan paling besarnya adalah Iniesta. Tapi menurut gue dengan ada Iniesta, Alba, Messi sama Busquets sih harusnya lumayan cukup lah minimal untuk bersaing di papan atas. Ganti aja nama klubnya kan? Inter Barca itu mah. Tapi emang transfer ini menarik ya, karena kalau di itulah GOAT udah pada pindah ke sana sini. Yang di bawah GOAT-nya Haaland masih nyaman di City. Mbappe lagi drama, tapi nanti kita akan bahas soal Mbappe lebih lanjut. Itu kita bikin pembahasan sendiri soalnya itu bisa panjang sih. Itu yang mewah-mewahnya. Tapi Serie A nih pengen menjadi tim elit, pengen menjadi tim yang bersaing dengan tim-tim yang punya duit mewah, tapi budgetnya sulit, ekonominya pelit. Nah, ini itu menarik. Alasan gue hari ini pakai Banca Sistema ini. Ini tahun berapa nih? Bang, 2020. Oh, 2020. Seingat gue ya, soalnya Goran Pandev pas masih di situ kayaknya. Oke. Pandev terakhir ya. Pandev terakhir. Pandev masa-masa Inter juga treble berguna banget tuh dia, jadi sayap kiri, jadi back kiri ya. Goran Pandev, dan Genoa tuh juga melahirkan Diego Milito, walaupun Milito nggak besar di situ. Atau kalau asingnya si Christophe Piatek ya kan. Christophe Piatek, ada juga Thiago Motta dulu ya. Oke lah, Palacio juga dari situ. Benar. Ini menarik ya kalau ngomongin tim-tim kecil Italia itu sebenarnya ada icon-iconnya yang kita bisa ambil satu persatu, dan juga dari transfer dari dua kota Milan ya. Ini menarik karena kemarin Inter tadi baru main. Milan kemarin oke sebenarnya mengawali pre-seasonnya lawan Real Madrid di turnya, walaupun sebelumnya dia menang lawan 7-0 lawan tim kecil Italia, tapi lawan Madrid dia sempat menang 2-0, tapi akhirnya begitu Madrid ngeluarin pemain-pemain intinya dibalap 3-2. Tapi main barunya menurut gua cukup oke, walaupun gua lebih suka Inter, ya buat suka Inter, emang gua fans Inter ya. Tapi gua kemarin melihat transfer Milan nih keren gitu. Mungkin kalau kemarin Maldini nggak diganti, mungkin Milan nggak akan punya duit untuk membeli pemain-pemain ini, karena kan dari penjualan Tonali yang cukup mahal ya, orang kaget Tonali kok bisa dibeli dengan harga segitu ke Newcastle Premier League, apa iya pantas di harga segitu. Tapi ternyata dengan Tonali dibuang, dia bisa beli 5-6 pemain sampai terakhir dari si Samuel Chukwueze dari Villarreal ya. Dan ini menarik, gue pengen tahu nih dari fans point of view dari fans dari Inter maupun Milan, mereka gimana bisa bersaing, apalagi tahun lalu kan Inter final Liga Champion. Orang banyak yang ngetawain, ini jalur gampang prestasi, nih, jalur gampang ya kan, jalur undian mudah gitu kan. Tapi Inter kan ngelewatin grup neraka, terus juga ngalahin AC Milan juga. Jadi emang ya namanya undian kan untung-untungan, tapi gimana lo bisa selalu deliver di setiap momentum itu yang menandakan lo sukses apa enggak di musim itu kan. Iya, apalagi kalau Inter sama Milan ini kan sebenarnya dua tim yang kalau kita lihat di musim lalu di Eropa kan prestasinya paling kelihatan gitu. Paling ada buktinya. Betul. Bisa sampai semifinal. Ya meskipun Napoli hampir lah ya kan, dia hampir masuk ke semifinal, namun harus ketemu AC Milan yang musim lalu tuh salah satu jegalannya Napoli itu AC Milan. Mau di lokal mau di Eropa kan. Itu tuh salah satunya Napoli. Sebenarnya ngomongin Napoli juga seru karena dia kan baru rotasi pelatih. Dan Osimhen masih jadi perdebatan, kayaknya sih nggak akan keluar ya kayaknya sih. Dijual 150 juta memang presidennya gila dia. Itu dia Aurelio De Laurentiis itu kacau banget. Meskipun dia baru kehilangan Kim Min-jae kan, yang kemarin baru debut ke Bayern, tapi kalau Inter sama AC Milan ini, menurut gua salah satu tim yang lagi memanfaatkan kacaunya Juventus. Nah, iya sih. Tapi Juventus kan kapan nggak kacau? Sebenarnya nggak ketahuan aja kacaunya. Sekarang baru mulai ketahuan ya, walaupun kemarin sebenarnya terbukti nggak bersalah segala macam, tapi udah terlanjur dihukum ya. Pengurangan poin dan lain-lain, dan sekarang pun dia harus ngejual pemain karena nggak main di Liga Champions. Nggak main di Eropa. Oh ya, nggak main di Eropa. Karena kan tadinya dia udah mau main di Conference, tapi kena ban juga. Yang akhirnya Fiorentina ya kalau nggak salah wakilnya. Walaupun memang sebenarnya perbedaan cukup jauh ya main di Liga Champions sama di Europa League, apalagi di Conference dari jumlah uangnya ya, karena Champions League aja kalau sampai final Inter kemarin dapat 100 juta euro tuh. Kalau di Europa League tuh nggak salah cuma setengahnya. Apalagi Conference League cuma buat beli satu pemain yang murah juga udah habis gitu kan. Nah sekarang kita udah tergabung nih sama
dua fans dari dua tim Milan, ada Emir Irawan dari Interclub Indonesia dan Emir juga Irawan. ada dari Dika Stefanus dari Milanis Indonesia Jakarta Raya. Halo Emir dan juga Dika, apa kabar? Oh masih masih jalan. Masih di jalan. Oke. Nanti kita sambil spill nunggu. dikit dulu aja berarti kalau misalnya Milan itu udah datengin udah ngejual Tonali, salah satu aset berharganya. Jujur banyak orang-orang yang kecewa ketika Sandro Tonali akhirnya dilepas Nah, karena kan banyak yang bilang, ini Milan nggak kapok nih, dia pernah melakukan kesalahan yang sama di 2013 ya kalau nggak salah waktu itu ketika ngelepas pemain-pemain mudanya, pemain muda potensialnya sampai akhirnya mereka jeblok hampir 5 musim, 6 musim gitu. Nah, sekarang dia ngelakuin hal yang sama lagi nih. Ya. Tapi kalau kita lihat dari transfernya, kayaknya agak sedikit beda karena dia bisa datengin Pulisic sama Loftus-Cheek dari Chelsea itu satu progres ketika dia tahu CV pemain Chelsea di Milan lumayan oke dari Tomori kan, Giroud juga. dari Giroud juga. Gitu. Terus dan sekarang gua ngeliat kayak Okafor juga bukan pemain yang jelek ya, pemain potensial juga, walaupun belum terbukti ya karena baru di Bundesliga kita. Ini Okafor yang basket kan? Bukan dong. Atau juga Oka John, bukan. Ini temannya siapanya Oka John ya. Dan ada Samuel Chukwueze tadi gue bilang. Ini artinya dari sisi lini serangnya menarik dan Luka Romero pun dari Lazio juga kalau lo main Football Manager ini adalah wonderkid yang lumayan menarik ya. Termuda kan? di La Liga dia. Dan kemarin di pramusim nyetak gol bagus juga ke gawang Madrid pakai kaki kiri, kebot dia nih kan si Luka Romero dan benar. ini menarik kalau melihat Sama Tijani Renders jangan lupa. ada Indonesianya. Ada Indonesianya, Ini men. Semua orang Ini semangat sumpah ya, ada berita dari Detik News ini rese banget namanya headline-nya. Tijani Renders tidak berpikir panjang untuk ke AC Milan, berbeda dengan pilihan ke Indonesia. Anjir, maksud gua kenapa lu bandingin? Tapi kemarin keren ya, dia sama PSSI. sempat dipanggil ini kan UEFA Nations League kan buat squadnya Ronald Koeman walaupun belum dipakai, tapi dengan dipanggilnya dia kayaknya ya nggak mungkin lah dia mau ngelepas kesempatan bermain di Holanda, Nederlanda. Benar, betul. Ini Untuk katanya main di udah Bundesliga. bisa tersambung, Ji. Udah sambung nih? Udah tersambung? Oke, kita sambung dengan Dika Stefanus dari Milanis Indonesia Jakarta Raya dan juga Emir Irawan dari Emir. Interclub Indonesia. Halo Dika dan juga Emir. Halo. Nah, Halo. Waduh. nah kita berantemin aja mereka di sini ya. Ini coba gua harus absen nih. Mana suaranya Emir? Halo Emir. Ya Om. Oke, Emir, Dika. Halo Bang, halo Dika di sini. Suaranya mirip-mirip nih kakak adik kali ya. Makanya. Atau mereka jangan tinggal serumah kali ya. Kan klubnya juga serumah. Tapi ini menarik. Timnya aja kakak adik timnya. Oh iya. Timnya aja kakak adik. Bener. Asal jangan pasangan, jangan berbagi ya. Enggak dong. Ya itu kan kayak bekas pemainnya juga Maxi Lopez. Aduh. Itu si Icardi ya. Tapi ini gue mau nanya dulu nih sama Emir ya dari Inter Milan yang kemarin dari finalis Liga Champions, tapi ternyata duitnya masih susah juga, bahkan untuk nawar Jan Sommer aja 6 juta ribet banget. Udah dapat duit dari Onana, padahal ini lo melihat siapa sih kira-kira kiper yang akan diambil sama Inter Milan pada akhirnya dengan yang tadinya udah gaya mainnya dengan build up gaya Onana, tapi kan untuk mendapatkan kiper yang sama susah tuh. Kalau misalkan ganti kiper gaya mainnya beda, harus adaptasi lagi nggak back-backnya menurut lo? Gini, jadi kalau misalkan Inter sendiri kan terkenal pelit ya, pemiliknya ngeluarin duit. Ditambah Benfica Marotta nih cermat, jadi pelit ketemu cermat juga main repot. Benar. Kalau ngelihat info yang beredar kan memang Sommer ini jadi target Inter paling realistis karena 6 juta. Kemudian Inter sempat ngincar Turbin juga cuman harganya cukup mahal. 20 kalau nggak salah ya, Turbin dapat 30 ya? 20 kan? 20. Tapi infonya kan Turbin ini udah ada kesepakatan personal dengan Inter. Jadi kayak mau ngambil cara Onana yang dulu nih, cara ngambil Onana tahun lalu. Jadi kan memang Turbin ini mau pindah ke Inter, sedangkan kan kontrak dia tahun depan habis ya. Jadi Inter bisa dapat itu free transfer. Nah, Sommer ini sepertinya akan menjadi pilihan paling realistis dan terakhir sambil menunggu Turbin tahun depan. Bukan DG ya, bukan ya? De Gea mau ke Munchen bro, katanya isunya. De Gea nggak mau ke Inter. Enggak, pertanyaannya emang sanggup Inter bayar gaji De Gea? Mau ngomong gitu sih. Ya kan? Jadi ya, lu boleh ketawain nih.
Mbappe aja ditanyain loh kondisinya Mbappe. Buset. Main doang. Enggak, itu nanya Itu tuh cuman datang ke mall cuma nanya berapa Iya, harganya udah kabur lagi. Itu nanya kondisi doang. Enggak. Kayak orang pakai sendal jepit Itu- jalan-jalan ke toko emas. Itu doang itu. Nanya doang. Nanya doang. Inter itu bisa gaji Mbappe tapi jual semua aset. Enggak, tuker nih kita kasih Inter, Mbappe buat kita gitu ya. Udah gak punya klub tapi dong. Bener, bener. Tapi kan tadi lo lihat Inter main sama Brozovic ya Mir ya. Lo kesel gak sih Brozovic cabut ke Arab walaupun itu pilihan dia tapi dengan harga yang sangat murah. Jadi nggak bisa dapat uang banyak dari Brozovic yang baru umur 30, sebenarnya masih cukup prime. Dia murah banget dan Inter akhirnya nggak punya income Nggak cash punya, banyak dari iya. pembelian dia gitu, dari penjualan dia. Yes, itu kalau kita dari kacamata fans pasti kesel ya, karena ini kan dia masih berguna banget sebenarnya. Cuman gua agak percaya sama Marotta tuh mungkin dia punya pemikiran yang lebih. Karena Inter kan berhasil ngedatengin Fratesi, akhirnya Fratesi bermain cukup bagus. Walaupun sebenarnya Fratesi adalah bukan pemain yang ada di posisi Brozovic. Gitu kan. Tapi di musim lalu posisi Brozovic itu udah sukses, berhasil lah dimainin sama Çalhanoğlu. Jadi gue ngerasanya mungkin kalau Inter menunggu Brozovic tahun depan mungkin harganya makin jatuh atau gimana. Jadi pemikirannya ke arah sana. Cuma dengan datangnya Fratesi sih gue ngerasa ini pembelian yang cukup sepadan ya untuk kehilangan Brozovic. Tapi kalau untuk Onana sampai sekarang memang belum ada pengganti yang sepadannya gitu. Dik, lo ngeliat Çalhanoğlu sukses nggak di Inter, Dik? Iya. Kepindahan tuh dari menyeberang. Kalau gue lihat sih sukses sih. Oh sukses, bagus. Sukses sih. Gue pikir lo tipikal yang nyinyir. Brozo kan karena dia nggak dapat Serie A kan, di Inter kan belum dapat Serie A kan. Nggak dapat. Dan nggak tahu ya, mungkin nggak bakal dapat kali. Kan musim belum mulai, ntar Jahat dulu ya mulutnya ya, Dik, ya. langsung. Yoi. Benar, dendam nih. Gua blok nomor lu Dik, gua blok. Oh parah sih bang, parah sih. Itu langsung di blok, belum selesai itu ininya diskusinya. Udah Inter pakai Vankovic aja kipernya. Ya, kayak ketiga dong. Ketiga. Kalau Itu- di Gennaro nggak bagus emang. Enggak. Inter akan pakai Stankovic tapi bapaknya. Ya. Udah jadi pelatih bapaknya. Dik, sebentar Dik, sebelum gua ngomong ke Oke. Inter dan Emir lagi, gua pengen nanya sama lo. Kan tadi gua sempat pembukaan di mana Tonali dijual dengan 65 juta dan akhirnya mendapatkan banyak pemain. Tapi menurut lo kalau 7 pemain. Maldini nggak dilepas, menurut lo akan terjadi nggak Tonali dijual ke Newcastle? Nggak bakal karena Maldini pasti nahan Tonali banget itu. Nah, lalu nggak lo bakal yang pro Maldini bertahan atau Maldini dibuang? Dengan Iya. sekarang lihat pergerakan Di saat- dari Milan. Oh di saat itu sih kita semua pasti terkejut ya kan, kok Maldini out ya kan. Cuman kan dengan penjualan Tonali itu kita juga pasti bertanya-tanya dong ya kan. Ini duit segini bakal diapain gitu loh. Kan banyak juga fans-fans yang nyinyir tuh, bahkan dari Milan sendiri banyak yang nyinyir kan, out semua kayak gitu. Cuman dengan pembelian yang bisa dibilang sesuai dengan kebutuhan satu persatu nih ya, dapat Loftus-Cheek, Pulisic, Okafor, Richter, Romero, sama yang terbaru Samuel Chukwueze. Nah itu menambal kekurangan Milan di musim lalu sih. Jadi kita bisa dibilang terobati lah. Jadi kan kayak lu dapat duit tapi lu ngeluarin duit untuk yang lu butuhin gitu sih. Nah tapi kalau lo melihat Milan sekarang dan dibandingkan musim lalu, lo lebih optimis mana untuk mencapai musim ini lah. Musim ini ya? Musim inilah. Meskipun kehilangan Tonali dan ditambal dengan 7 pemain yang baru datang itu. Iya sih, kehilangan Tonali. Karena kalau kita lihat di era sekarang ini, kalau kita kehilangan gelandang tuh masih bisa ditambal. Lebih susah kehilangan kiper sih, serius. Oh. Kalau lo ngelihat dari transfernya Inter sama transfer Milan, lo lebih ngerasa lebih keren mana nih transfer Milan apa jujur transfer aja, Inter? jujur. Jujur aja gini ya. Kan gua kan ngikutin Serie A juga nih Bang ya. Kalau di Serie A ini yang aktif transfer tuh Milan sama Inter sih. Yang lainnya gua nggak ngeliat ada pergerakan gitu. Tapi kalau dibandingin kedua klub ini sejauh ini ya sampai saat ini lebih better Milan lah kalau dari segi transfer. Lebih banyak sih ya. Lebih banyak dan pemain yang dibelinya juga usianya lagi top perform semua Ji. Iya. Dan usianya. Tapi lo yakin ngelihat Pulisic yang nggak pernah mendapatkan performa terbaiknya di Milan, Loftus-Cheek yang kita juga nggak pernah tahu posisi aslinya apa, dan sampai ya kalau Okafor kan kita juga baru lihatnya di Bundesliga gitu. Lo menurut lo seberapa yakin lo lihat main-main ini? Oh, Okafor di Salzburg. Salzburg ya. RB. Nah, kalau sejauh ini sih yakin aja Bang, karena kan kayak mungkin sesuai kebutuhan kayak Loftus-Cheek tuh kan, dia di Chelsea jelek, cuman kan kita nggak tahu skema Pioli ini
bakal menggunakan gelandang yang seperti apa. Kalau kita kan Loftus-Cheek ini lebih bertenaga ya. Mungkin mirip Casey yang waktu Milan Scudetto. Nggak kayak Bakayoko ya. Nggak kayak Bakayoko ya. Bakayoko mah flop itu. Kalau apa? Muntari juga mantan pemain Inter dong. Muntari kan dulu juara Liga Champions di Inter, bro. Kok lupa ente? Iya, dia mengutuk Juventus sampai sekarang. Iya benar. Iya kutukan Juventus ya. Benar. Gimana kalau Mir, lo ngelihat striker kan ada Marcus Thuram, masih nyari striker lain terkait kemarin Lukaku. Nah, seberapa kesel lo lihat saganya Lukaku? Lukaku nih mau balik ke Chelsea juga udah ditutup pintunya ya kan? Sama Juventus, sama supporternya mau diancam gitu. Nah di Inter udah nggak dapat tempat, nggak dapat maaf bahkan. Nih Lukaku menurut lu mending dijadiin hulu balang aja di depan stadion Giuseppe Meazza apa gimana? Enggak, dia mending main fast football minggu depan sama gua dia. Kalau ngomongin striker sebenarnya ini kan jadi pre-season ini kan jadi ajang ya cari mana lini yang harus ditambal gitu dan dari mungkin Marotta juga udah mikir sebenarnya karena dia salah satunya orang yang nggak ikut ke Jepang. Dia juga dari situ akan pantau. Oke, ini posisi ini harus gua tambah, posisi ini harus gua tambah. Karena sebenarnya cukup banyak pemain yang dideketin sama Inter tapi memang dia tahan. Marotta kan gitu ya tipenya ya. Nah, bisa-bisan bikin pemain yang mau pindah ke Inter akhirnya dia udah malas main di klub lamanya, ya udah deh dijual dengan harga seadanya gitu. Ya kalau menurut gua dengan kondisi tadi main satu sama juga ya banyak faktor ya, nggak semua pemain isi, kemudian ada faktor jet lag juga segala macam. Tapi itu jadi salah satu indikasi biar Marotta tahu mungkin Simone Inzaghi akan bilang gua kurang di sini, gua ternyata kurang sini, gua ternyata kurang di sini. Nah kalau misalkan dengan kondisi itu manajemen tidak menyanggupi ya itu namanya konyol aja gitu. Sedangkan Inter dapat duit lumayan banyak kayak 50 juta sekian dari Onana, kemudian 100 juta dari Liga Champions tahun lalu gitu. Tapi kan utangnya 300 juta ya kalau nggak salah ya, debtnya ya dia kan? Ada utangnya. Iya betul, itu nanti dimasukin KPR, tenang. Bro, nggak boleh riba bro. itu alasannya makanya Thuram sama Cuadrado gratis jangan-jangan. Iya kan? Iya, benar. Itu kan salah. Kalau misalkan dibilang ya sebenarnya transfer Inter tuh nggak jelek-jelek amat karena pemain yang datang itu mayoritas gratis sebenarnya. Iya, Cuadrado juga gratis ya. Ya buat lapis Dumfries oke lah. Karena kemarin kan Belanova juga nggak begitu perform lah Belanova kan. Dulu kan angan-angannya Belanova dilatih sama Dumfries, dan Dumfries perlu dilatih lagi. Iya sih, betul itu juga sih. Dumfries tuh angin-anginan dan defense-nya agak jelek sih, kalau nyerangnya jago emang dia. Nah, Mir, gue pengen minta statement dari lo. Lo seberapa yakin lo sama Inter musim ini akan lebih bagus dan finish di atas kotanya Milan menurut lo? Nanti Dika boleh counter ya? Boleh counter ya? Iya. Boleh dong. Kalau misalkan seberapa optimis sih, gue yakin gitu ya. Karena sebenarnya kehilangan Lukaku pun kontribusi Lukaku nggak nyampe 30%. Kemarin tuh dia baru bagusnya, baru sepertiga akhir musim ya, di akhir-akhir justru ya. Iya, udah gitu dia pastinya jadi back lagi kan. Aduh, tapi bener sih. Dulu di MU juga begitu soalnya. Enggak, dia di mana-mana, di Belgia juga gitu kan udah Piala Dunia. Inter juga waktu yang periode pertama juga pernah begitu juga. Ini kalau lu lagi nonton series Secret Invasion, gue curiga Lukaku tuh Skrull kayaknya. Bukan orang, men. Memang dia pemain bukan mental partai besar kalau ngeliat Lukaku, karena di pertandingan besar dia tuh suka menghilang gitu. Jadi memang Inter sebenarnya butuh pemain yang lebih dari itu dengan data. Kenapa mengambil strategi juga karena Inter juga nggak mau terlalu gambling ya. Kayak Milan beli banyak pemain, tapi yang terbukti di Serie A sebenarnya nggak ada kan. Pemain-pemain baru itu semua wajah baru. Wajah baru yang belum pernah main di Serie A, dengan strategi udah hafal gitu. Jadi apa kabar tuh the next kakak tuh? Iya. Deket teler. Lanjut Mir. Sorry gua ngatain Dika kan jadinya. jadi gue ngerasanya pembelian yang dilakukan itu tuh sangat hati-hati dan sesuai dengan kebutuhan tim gitu. Menurut gue dengan kondisi seperti ini, kalau Milan tidak bisa beradaptasi para pemain-pemain barunya, gue yakin Inter akan bisa di atas Milan untuk finish di akhir musim. Iya.
Iya, emang orang hati-hati dan miskin itu beda tipis, Mir, kebetulan. Betul. Ya kan kalau orang miskin kan kita mau beli barang hati-hati, Bro. Iya, benar. Soalnya kalau salah beli kita jatuh miskin beneran. Iya, sama kayak kita mobil masih cicilan, Bro. Emosi di jalan kan. Kalau orang kaya mah tabrak aja tuh kan. Nah, kalau kita yang masih cicilan, aduh anjir, kita cicilannya belum dibayar, masa bayar uang bengkel kan buat baret-baret. Benar, Om Panji nggak usah curhat. Ayo, aduh. Mir, tolong dong Mir. Endorsean dong Mir. Dik, lo counter Dik tadi. Kenapa Gantian. Milan bisa lebih bagus musim ini dan bisa finish di atas Inter Milan? Atau bisa balikin Serie A yang udah dicolong kemarin. Kalau menurutku sih pede aja bakal itu Inter, bahkan mungkin bisa jadi Scudetto kali ya. Nah, waduh, pede banget Scudetto. Karena kan ini kan kita sama-sama 19 ya. Iya, betul. Siapa nih yang bintang dua-duaan? Tapi kalau menurut aku sih Inter sama Milan bakal ada di 3 besar tim musim depan. Bakal ada tuh kita berdua bakal ada di 3 besar, cuman pede sih Milan bakal ada di atas Inter. Nah, tadi yang kayak dibilang Emir kan memang sih pemain-pemain yang didatangin Milan itu masih wajah-wajah baru ya di Serie A ya. Cuman ya kita lihat ya di baru 2 match sih masih belum bisa kita ukur ya. Besok ada lawan Juventus juga. Cuman pemain-pemain barunya ini bisa dibilang cukup bagus ya selama dua pertandingan ini dan ya mudah-mudahan bisa nyetel. Sebenarnya kunci Milan itu di Serie A musim depan tuh 10 pertandingan pertama, Bang. Karena di 10 pertandingan pertama mereka udah ngelawan 5 titel contender lah ya. Ketemu Inter, Napoli, Lazio, Juventus sama Roma. Tapi bukannya Milan lawan tim kecil malah kadang-kadang suka kejegal, Dik. Tahun lalu kan gitu kan. Ketemu tim besar bisa saling mengalahkan, tapi ketemu tim kecil itu PR kan. Emang Inter nggak gitu. Ya sama sih. Gitu. Sama sih. Enggak. Namanya kan di sekota ya senasib ya. Enggak. Inter tim kecil kepleset, tenang aja. Tapi kayaknya kalian lebih kompak untuk Milan sama-sama berada di atas asal bukan Juve gitu ya. Enggak kan tadi dia bilang 3 besar doang, Milannya 2, Inter 3, satunya Juventus tetap. Ya anjir. Enggak, tapi kita enggak gitu. Tapi feelingku yang kejar-kejaran musim depan tuh Milan Inter sih. Asal jangan kita kepleset sama tim kecil. Musim lalu kan Napoli di atas jauh gara-gara kita kepleset sama tim kecil. Iya, benar. Napoli udah nabung di awal musim banyak banget ya kan poinnya. Sementara Inter sama Milan baru ngegas di akhir-akhir. Tapi pede sih. Pede. Kita juara bersama aja kayak Nankatsu itu boleh gak? Ngangkat piala bareng gitu. Enggak gitu dong. Terus nanti bintangnya kemana nih? Udah stadion udah cuman wacana doang mau bikin stadion sendiri. Sekarang gak kayak jadi bikin stadion sendiri. Ini kali itu Pemdanya Katro. Pemda Milan. Tapi emang punya duit buat bikin stadion sendiri, pertanyaan gua masing-masing. Iya, transfer aja masih segi kayak gini. Ya ujung-ujungnya KPR lagi, Bro. Iya, makanya ujung-ujungnya ngutang lagi nanti. Kita punya stadion baru nanti, tapi tetap berdua. Ya. Anjir, pindah doang dong. Tapi emang kalau ngomongin stadion itu kan sekarang baru Juventus doang kan yang punya stadion sendiri. Sisanya sama Sassuolo apa? Sama Atlanta. Kan? Tapi Atlanta kan by sponsor namanya. Iya, by sponsor. Kalau Juventus kan by Juve kan juga tapi ada asuransi juga. Ada asuransinya juga. Juve asuransinya sampai 100 tahun ke depan katanya. Aduh. Tapi yang penting kalau bikin stadion baru jangan sampai akses masuknya susah ya. Jadi ntar cuma dipakai buat gelar doa bersama sama konser nantinya ya. Oke, thank you Emir. Thank you Dika ya udah bergabung sama Gojek. Kita ketemu lagi kapan-kapan kalau ngebahas Serie A dan juga Big Match nanti ya. Thank you. See you. Thank you, bye-bye. Ya itu dia, ada Emir Irawan dari Interclub Indonesia dan juga ada Dika Stefanus dari Milanis Indonesia. Jakarta Raya. Nyata mereka walaupun rivalitas tapi itu ya Inter Milan kelihatannya masih ada akrab-akrabnya. Beda kalau sama Juve tuh lebih kepancing emosinya memang. Bener, karena memang secara pembelian pemain, transfer pemain dua tim ini kan sering tuker-tukeran. Sering gitu. Nipu-nipu pemain jelek. Biasanya yang lebih jelek ya meskipun Inter yang lebih sering apa sih? Iya, Inter lebih sering dapat ampasnya. Dan Inter justru ngebuang pemain yang bagus-bagus. Sidorf, terus juga Pirlo dulu ya di masa jaya. Ya banyak lah pokoknya akhirnya yang membuat Inter akhirnya sakit hati nih gue ngebuang pemain bagus ya. Tapi kalau tadi kan kita nanya ke mereka, kalau dari lu sendiri, lu optimis itu juga nggak? Gua harus lihat dulu kipernya siapa, karena kan kiper itu penting. Kemarin ketika Onana datang itu gaya mainnya kayak tadi MU baru
datengin Onana, game mainnya langsung beda kan. Defensive line-nya mencoba tinggi dan Inter pun di awal-awal dulu Bastoni, De Vrij, Skriniar agak kelabakan cara main dengan 3 center back yang bermainnya lebih tinggi dan harus ditutup ketika mereka transisi bertahan. Nah, kalau mereka kipernya balik lagi ke kiper yang mainnya konservatif, mainnya jadul, nah kan harus ganti gaya main lagi. Nah, ini butuh adaptasi lagi yang makanya gue belum melihat siapa dulu kipernya nih, Jan Sommer apakah memang Trubin atau isunya emang si ada Indonesianya, Mulyadi, Audero, Emil Audero ya, kan? paling masuk. Tapi kayaknya kalau misalnya Emil masuk, tetap Jan Sommer juga ikut masuk sih salah satunya, karena nggak mungkin butuh ya. Tetap butuh. Dan Emil kan juga dia injury prone juga, gampang cedera juga, artinya nggak mungkin bisa main full season ya. Nah kita pindah nih sekarang dari transfer Serie A sedikit ke transfer Eropa, termasuk drama Mbappe yang tadi sudah menolak katanya untuk bergabung ke Al Hilal. Padahal orang bilang dia gold digger, artinya kalau misalkan ibunya kayaknya yang matre itu. Ya kayaknya kita nggak ada yang tahu, mungkin dia juga mau, atau mungkin bapaknya, atau mungkin ya, tapi menurut gue ibunya jago sih. Walaupun dibilang gold digger, mau dibilang mata duit, dan pada akhirnya in the end of the day Nasser dan juga Qatar kegocek semua seperti nama podcast kita. Gocek sana, gocek sini. Madrid juga masih kegocek kalau kayak gini hitungannya. Iya, karena belum dapat kepastian Mbappe ini bakal menjamin dia bakal ke Madrid gitu. Tapi katanya udah personal agreement di belakang shake hands dealnya, dan yang keluar itu makanya Madrid kalem-kalem aja karena dia bakal ngeluarin 168 juta pounds untuk bayar signing fee Mbappe. Itu masuk ke kantong Mbappe, bukan masuknya ke PSG. Artinya gila banget sih ya, Mbappe sebenarnya udah nggak butuh ngapa-ngapain lagi, walaupun dia tetap harus main, menjaga match fitnessnya untuk menjaga Euro dan juga musim depan. Kemarin di breakdown 1 detik itu Kylian Mbappe dapat sekitar berapa ratus ribu gitu. Ya itu yang 700 juta euro kan, tapi hoax tuh katanya yang terbaru gaji dia akan ditawar untuk tebus transfernya 300 juta. Gajinya tuh katanya cuma 200-an juta euro untuk setahun. Tapi setahun tuh 200 juta euro udah gila banget. Udah kayak siapa ya, Messi zaman dulu kali ya kan. Udah gila banget lah untuk setahun dapat 200 juta euro. Tapi buat gue ini kalau misalkan memang akhirnya sukses, akan menjadi marketing dan PR yang sangat ngeboost Arab banget sih. Bisa jadi. Walaupun udah ditolak ya. Iya, dan ini menariknya karena Mbappe kelihatannya pengen berusaha menyudahi hubungannya dengan Paris baik-baik saja, dengan kelihatannya gue ngedesain kontrak gue profesional, walaupun Parisnya nggak mau sebenarnya ngedesain kontraknya secara gratis kan pada akhirnya musim depan. Ya karena Mbappe ini kan aset ya, Mbappe kalau aset negara bro, aset negara, sampai presiden Prancis nelpon loh kan, aset dunia, umur 23 lu ngapain coba? Udah dapat Piala Dunia lagi, dapat Piala Dunia 2, Liga Champions yang belum ya, Liga Champions belum, hat-trick di Piala Dunia, dan kalau bicara siapa yang bakal nyentuh levelnya Messi sama Ronaldo, bahkan di umurnya ini Mbappe tinggal butuh Ballon d'Or aja buat nyamain gitu. Nah makanya yang bikin saga Ballon d'Or harus 5, Will. Iya sih. Ya kan? Untuk menjaga konsesi 5 Ballon d'Or, 6 Ballon d'Or tuh susah. Gak semudah itu buat Ferguson. Itu dia. Nah ini menariknya mungkin ada opsi-opsi kalau misalkan menurut media ini. Dan kalau sampai Agustus nggak beres, Mbappe bisa nggak dapat klub itu. Enggak kalau masih lanjut masih lanjut. Tapi kalau misalkan lewat dari 31 Juli PSG harus bayar 68 juta euro ke Mbappe. Tadi kan bikin PSG-nya makin kepala ini lagi, kebakaran jenggot lagi. Iyalah, kan. Sayang duitnya. Karena kalau tahun depan dia gratis, lebih dia rugi lagi. Tapi makanya orang banyak yang bilang, media juga bilang ini sebenarnya win-win solution buat semua untuk menjaga hubungan tetap bisa berlangsung, udahannya baik-baik aja. Ini lo tau nggak azab buat PSG? Kenapa? Christophe Galtier kan. Oh iya. Ya, tapi emang begitu PSG kan rezimnya sekarang mengultimatum, mengancam dan lain-lain. Tapi ini gila ya, gue nggak habis pikir kalau misalkan akhirnya Mbappe nggak kemana-mana, dia hanya setahun di tim reserve atau diasingkan. Dan setahu gue ada hukumnya di Prancis kan, kalau dia nggak boleh diasingkan secara jelas. Dan ya gue nggak ngerti nih PSG akhirnya bisa mengalah apa enggak, karena pada akhirnya kalau dia rugi, Madrid pasti akan mencoba mendekati lagi gitu. Mau nggak lo gue beli Mbappe di bawah 100 juta euro, ya udah gitu, lo masih dapat uang dibandingin tahun depan dia kesini secara for free dan gue tinggal bayar signing fee-nya. Iya. Ya tapi dengan itu artinya Madrid akan lebih boncos menurut gue, karena dia harus bayar signing fee 168 juta euro ditambah bayar ke PSG-nya 100 juta euro. Ini yang menurut gue masih tricky nih, banyak skenario yang tricky banget nih. Mbappe-nya mau kemana nih? Karena kan awalnya Mbappe yang mulai bola panas disambut sama Al Nassr dan sekarang menjadi apa? Al Hilal. Enggak, Al Nassr yang maksudnya menyambut yang menyambut ultimatumnya dan ya. ngancam itu kan bakal ngelepas banyak pemain
dan akhirnya akan menjual dia gimana pun caranya ke Arab. Tapi Mbappe-nya nggak mau, yang megang kunci ya Mbappe-nya sekarang di sini. Itu dia, makanya karena kalau misalnya saganya Kylian Mbappe ini nggak beres-beres, ini kan bentar lagi masuk ke 2024 ya. Tahun selain tahun politik ada Euro juga di situ. Ya. Lo ada kerjaan MC politik dong. Bahaya ya. Kita pakai merah ini bukan karena mau bukan, ya. Beda jelas. Kebetulan aja dan warnanya sama lagi. Iya, nggak ada logo bantengnya kok ya. Ini kebetulan bukan banteng, aman. Gue nggak tahu lah, bola lah. Itu diamond kan, Urawa Red Diamond. Ini Urawa tuh musuh-musuhnya Pandawa di Mahabharata. Bener, dan Urawa nih bakal Kurawa. Ternyata tahu juga ya. Itu dia, ada disambut juga ternyata. Kurawa, men. Lanjut. Ya tapi kan Mbappe ini memang menjadi trik ngeboost marketingnya Arab, di mana sekarang tahun ini atau sejak pertengahan Ronaldo sudah mencoba memboost liga mereka menuju Piala Dunia 2034 tapi kayaknya nggak perlu Mbappe juga udah keboost sih menurut gua. Iya, tapi kan stigma pemain tua, stigma pemain mediocre yang hanya mau ke sana, pemain yang bukan level top di masa mudanya, itu membuat kayaknya ini cuman kayak liga buangan kayak dulu masa Liga Cina kan. Ketika Mbappe ke sini, ini kan tadi kita bilang dia dan juga Haaland menjadi bisa dibilang penerus, mungkin levelnya akan bisa mencapai Messi Ronaldo kan. Kalau misalkan Mbappe ke sana kan berarti wah gila loh, top of mind orang, top of footballer iconic football gitu, sekarang Gen Z bisa ke Al Hilal, ke Arab. Ini gila banget. Meskipun klausulnya kan katanya 1 musim doang, habis itu lu cabut. Itu penghinaan sih sebenarnya buat Mbappe. Udah gila juga itu klub. Makanya jadi gini, maksud gua Mbappe pun kan udah statement ya kalau dia emang nggak mau main di Arab gitu. Berarti kan sekarang tinggal polemiknya dia sama si Nasser Al-Khelaifi ini nih yang jadi misteri sampai akhir transfer window besok menurut gua. Tapi lu melihat kemarin Ronaldo sebenarnya menyedihkan nggak sih akhirnya ke Arab? Sedih akhir karir. Lu pasti juga nggak ngira kan Ronaldo main, maksudnya keglamoran dunia gitu, duniawi harus berbareng di Arab Saudi. Alhamdulillah. Tapi uangnya banyak. Meskipun akhirnya ya bisa di-googling juga, Liga Arab Saudi by number jadinya nomor 1 di Asia. Bukan hanya karena transfer pemain, tapi engagementnya juga naik. Terus juga kompetisinya jadi ini. Dan kalau nggak salah nanti kita sekalian bahas, yang didatengin pemain-pemain di Arab Saudi itu nggak cuma pemainnya doang yang top, pelatihnya juga. Nah, ada siapa aja tuh pemain pelatih yang lo inget tuh? Yang sekarang kan bahkan yang baru aja Rudi Garcia kan baru ditarik lagi. Ya. Al Nassr masih nyari, kemarin siapa pelatihnya? Al Nassr tuh lagi masih nyari ya, masih vakan kan. Nah, gitu maksud gua di situ tuh ada Slaven Bilic. Ya. Slaven Bilic tuh ngelatih klub. Nah, ini dia. Ada Cosmin Contra ya. Ada Slaven Bilic, ada Cosmin Contra, ada Nuno Espirito Santo, Jorge Jesus, gue lupa dia ngelatih tim mana, tapi yang jelas maksudnya itu kan nama-nama yang masih seger di Eropa gitu. Dia mau ngelatih ke Arab, berarti kan klub-klub Arab Saudi ini sedang membangun gak cuma engagementnya, Ji. Betul. Tapi gimana ada ibaratnya piramida sepak bolanya dia kebentuk sampai beberapa tahun ke depan. Dan menurut gua kalau tim-tim atau liga di Asia mindsetnya udah kayak gini, sepak bola Asia menurut gua bisa maju. Tapi menurut lo rulesnya di Asia terlalu cheesy gak sih? Karena bisa beda-beda lagi tiap negara. MBS Salman bisa punya 4 tim dalam satu liga, itu gimana itu? Beda-beda lagi. Iya. Ya kan artinya ya kayak udah nggak ada fair play-nya jatuhnya kan. Kalau lo punya duit, lalu bisa punya 4 tim gitu. Ya akhirnya persaingannya jadi nggak sehat kan. Nggak sekuat kemarin, begitu campur-campuran antara pemain-pemain baru, pemain muka-muka baru. Sekarang mungkin mainnya cuma siapa ya? Sterling, Thiago Silva, ya sama si siapa bek kanannya Reece James. Udah nggak begitu banyak kan. Dan menurut gue ini harusnya bisa lebih diatur lah. Oh iya, Kepa. Dan Kepa pun udah dipuji sedemikian rupa sama Pochettino, ini kiper fantastis. Dan dia bakal menunjukkan dia kiper yang bagus kan. Dan ini harusnya gua nggak ngerasa dia pantas ada lagi sih untuk di peringkat 10-11 minimal bersaing di Liga Eropa, walaupun mungkin belum Champions League ya. Europa League atau Conference. Masa iya sih dengan squad begini dia nggak bisa bersaing dengan tim-tim kayak Aston Villa. Tapi Aston Villa keren nih. Gua kemarin dia baru datengin si siapa terakhir Moussa Diaby. Keren loh anjir. Moussa Diaby kan sempat diincar tim-tim besar juga kan. Tim-tim besar kayak sekarang Moussa Diaby, Tilemang sama si Pau Torres. Kan. Dan kemarin pun di bawah
Unai Emery udah 7 pertandingan, 8 pertandingan nggak pernah kalah. Oke lah nih, Iya. ya kan? Ini salah satu liga Inggris yang paling menarik nih, musim ini nih. Plus Manchester City yang masih menjadi misteri bagi semua orang. Bakal kayak gimana? Karena pre-seasonnya kita belum lihat juga kan. Terakhir kemarin menang lawan tim Jepang. Terus lawan apa sebelumnya? Nanti juga ada ini lawan-lawan yang di Jepang ini kan, lawan PSG sama lawan Al Nassr. Iya. Lawan Munchen kayaknya ada juga dia lawan Munchen juga kan. Tapi ngomongin Munchen kemarin seru banget, men. Yang mana? Yang Ange Postecoglou marah-marah gara-gara Harry Kane. Tapi kemarin Harry Kane baru dapat trofi akhirnya ya. Itu trofinya gitu-gitu mulu anjir, nggak membanggakan banget. Dulu Audi Cup, terus kemarin udah gitu lapangannya banjir lagi. Iya. Itu sudah membuktikan bahwa kualitas lapangan di negara tetangganya jauh lebih bagus. Raja Manggala gitu doang, anjir. Gimana mau ngaku-ngaku klaim sana sini lebih bagus kan? Iya, jauh lebih bagus men kita men. Tapi kalau ngomongin Spurs dan Munchen, ini kan katanya second bid udah ditolak. Tapi si Joe Louis pemilik dari Spurs udah bilang ke Daniel Levy CEO-nya untuk ngelepas Harry Kane. Menurut tuh 1 juta dilepas nggak sih 1 juta? Kayaknya kalau misalnya dealnya udah se-deadlock itu dan Munchen memang butuh striker, tapi gue masih punya stance nggak akan dilepas sih. Aneh ya karena kemungkinan bisa dilepas ada, tapi dari cerita-cerita yang gue kemarin bilang tuh kemungkinannya kecil. Karena yang kita sempat bahas di episode pertama di episode pertama, karena kemungkinan Munchen itu datengin Harry Kane yang belum tentu fast adaptasi dengan sepak bola Jerman gitu, meskipun Kane kan posisi nomor 9 gitu, dia bisa dibantu sama Mane yang juga udah kenal, Eric Maxim Choupo-Moting juga udah tahu, dan potensi Jamal Musiala nanti bakal jadi tertutup kalau Harry Kane datang, meskipun kita beda posisi deh ya, sorry kan. Emang dia butuh banget sih striker nomor 9. Dia akhirnya menyadarkan diri kemarin, dia nggak ngambil Haaland dengan harga 60 juta tuh blunder parah sih, agak goblok sih sebenarnya manajemen Milan, makanya Salihamidzic sama si Oliver kan ditendang kan, dan sekarang balik ke orang-orang yang lama pernah nangani Munchen juga, bahkan sekarang CEO-nya sudah sampai ngeluarin statement terbuka bahwa bahwa Kane adalah penyerang yang bagus dan akan bagus untuk juga mengangkat nggak cuma Munchen tapi juga Bundesliga, karena Bundesliga sekarang udah kekurangan pamor gitu kan, untuk bintang-bintangnya cuma menjadi produksi bintang yang ditarik, sementara untuk marketingnya Bundesliga pun nggak banyak gitu untuk bisa pemain yang bisa menjual. Apalagi setelah Bellingham cabut ya, Bellingham cabut. Gitu kan. Siapa lagi coba ikonik yang bisa dijual secara marketing atau cover boy-nya? Kan nggak banyak kan. Musiala paling yang the next big thing-nya. Terus misalnya pemain-pemain tua, Kimmich yang tetap stay loyal di sana. Tapi maksudnya Musiala juga tidak punya nilai nilai negatif yang menjual berita gitu loh kan. Media-media Eropa tuh kan senang sesuatu yang negatif. Tapi tenang, karena dia ada kebangsaan Inggrisnya, walaupun dia milih Jerman, pasti akan terus diangkat oleh media-media Inggris sebagai pemain yang harganya mahal. Biasanya kan begitu kalau pemain Inggris kan. Itu dia. Tapi Munchen menurut lo masih tetap akan still gonna be Munchen yang merajai Liga Munchennya. Iya, menjuarai Liga Munchen, karena kalau dilihat dari Dortmund buat membackup kehilangannya Jude ya kan, kehilangannya Bellingham. Masih belum terlihat kayak gimana gitu kan. Terus RB Leipzig oke lah, tapi baru gila sih, nyesek banget ya di last apa istilahnya kalau ini Spieltag bisa ya itu karena si Bellingham juga habis cedera nggak main tuh, kayaknya nyesek banget tuh Bellingham nggak bisa berkontribusi di laga akhir dan akhirnya kalah di last matchnya. Tapi itu yang terjadi karena memang tadi kita bilang Liga Munchen itu punya caranya sendiri buat menang. Sejelek apapun dia musimnya, ya walaupun dia akhirnya dia pernah kebalap di era Klopp ya 2013 itu, tapi abis itu kan udah 10 tahun beruntun gitu ya. Tapi itu kan memang dalam kondisi di mana Dortmund memang menguasai semua lini gitu. Iya. Dan akhirnya dipretelin juga gitu. Juga. Balik lagi kan gue bilang Munchen itu kalau di komplek rumah yang nggak boleh tetangganya tuh lebih bagus dari dia. Dan tetangga-tetangganya pun anak-anaknya kayaknya bangga ketika nantinya bisa bermain di Munchen. Udah kayak suatu kebanggaan bisa bermain di Munchen kan. Iya kan, penyesalan terbesarnya Klose sama Podolski yang akhirnya. Oh iya. Sama Hummels pun juga sebenarnya menurut gue akhirnya balik lagi juga kan, ternyata dia nggak senyaman itu juga bermain di Munchen, nggak dihargai sebesar itu walaupun udah dapat gelar-gelar yang mungkin tidak pernah dia bayangkan dapat ketika cuma hanya membela Dortmund ya. Betul. Apalagi Dan yang kira-kira yang menarik dari seminggu ini Dan? Itu transfer pemain yang masih belum, tadi kayak kita udah bahas. Salah satunya Mbappe, terus paling ini sih yang salah satu yang menurut gua seru di seminggu pekan awal di
apa namanya? Aku jadi lupa gua. Seminggu pekan preseason apa? Seminggu pekan preseason itu adalah ketika tim lagi ngotak-ngatik pemain dan juga formasinya. Oh iya kayak misalkan Liverpool. Arsenal. Wah, bagus banget, men. Arsenal juga sekarang bertahan pakai 4-4-2, keren juga ya. Gua harus mengakui Arsenal terlepas MU-nya ngotot banget kemarin pas lawan Arsenal. Ternyata pas lawan Barcelona itu dibuktikan kalau juga main lawan kedalamannya skuadnya Arsenal oke. Dan kayaknya setelah kita melihat 2 pertandingan beruntun Arsenal, Arsenal mulai menebar benih-benih kalau dia bisa menjadi salah satu penguasa di musim ini. Gue juga tadi kan siaran live-nya MU lawan Madrid kan. Orang banyak yang ngebully-bully, mau Tsunami Trophy sampai kapan, janji-janji doang gitu kan. Menurut gue even dia datengin striker pun yang katanya sekarang mau Højlund udah personal agreement, walaupun sekarang katanya PSG pun udah lagi dalam proses mau hijack juga. Højlund kan ibaratnya pemain masih mentah ya, masih bawa kencur, 20 tahun ya kalau nggak salah, 20 tahun, kemarin cuma nyetak 10 gol. Artinya butuh pembuktian lagi apakah dia bisa bermain di top level, bisa bermain di Premier League. Adaptasinya itu panjang. Dapetin striker pun nggak membuat MU lantas menjadi contender untuk juara. Jadi gue merasa tahun depan pun even dia dapat Højlund ataupun dapat Amrabat juga, belum ada di level untuk bisa bersaing sama City sama Arsenal dari sisi permainan ya. Karena dari kemarin dari sisi kedalaman skuad, dari sisi keseimbangan, dari sisi kualitas permainan, City sama Arsenal menurut gue udah paling siap. Liverpool walaupun punya Jurgen Klopp, kemarin nama Greuther Froid 4-4. Ya, Liverpool punya Jurgen Klopp, udah punya filosofi permainan, tapi menurut gue banyak lobang-lobang yang gue juga pernah sebutkan. Strikernya butuh mencari chemistry dari banyaknya striker itu, siapa yang akan menjadi striker utama mereka kan? Gua curiga Klopp tuh kayak low lagi, kecapean dan kehabisan strategi. Dan udah jenuh ya? Dan udah jenuh. Jenuh juga. Apalagi dia supportnya setengah-setengah dari manajemen kan. Harus ngerong-ngerong dulu baru dapat pemain. Itu pun baru dapat McAllister, Szoboszlai kan. Iya. Ya artinya tengahnya dia juga kehilangan Henderson, Fabinho pun juga masih dalam tanda tanya mau cabut apa enggak, walaupun katanya anjing nggak boleh ya dengan anjing bulldognya itu. Dan backnya menurut gua menjadi satu back yang menjadi titik lemah, karena ketika Van Dijk nggak ada yang bisa gantiin perannya. Konate oke, tapi bukanlah leader. Joe Gomez bisa di-chip bola gampang sama Welbeck sama Mitoma. Menurut gua parah banget. Terus juga Matip injury prone. TAA kita akan melihat ini orang menjanjikan menjadi gelandang, tapi insaf atau enggak ya? Iya, karena perannya udah akhirnya berubah kan, bukan jadi back lagi tapi jadi gelandang. Robertson bukanlah back yang cukup tangguh dalam defense, tapi bagusan dalam sisi nyerang. Artinya dia punya celah dari sisi pertahanan, karena tahun lalu dia walaupun cetak gol cukup banyak tapi pertahanannya juga jelek gitu untuk Liverpool, untuk ukuran Liverpool dibanding 3 tahun terakhir. Dan ini membuat gua Liverpool ya bisa bersaing untuk menuju 4 besar, tapi untuk level title contender belum sih. Dan tapi lu tahu nggak sih ada satu tim yang luput banget dari spotlight di preseason ini? Apa itu? Barcelona. Iya, dia tadi kan kalah sama Arsenal. Iya, karena gue nggak ngerti kenapa sejak justru kita lupa bahwa dia juara La Liga. Ya. Dia juara La Liga, meskipun banyak orang-orang yang nggak puas ketika mereka ya jadi juaranya dengan cara yang seperti itu gitu loh. Tapi preseason mereka di musim ini ya oke kalah gitu. Tapi kita tetap harus bisa ngasih spotlight karena Barcelona ini diisi oleh beberapa pemain-pemain yang beda banget dari Barcelona musim lalu. Ya. Masuknya Ilkay itu salah satu warna ketika dia udah sekian lama dihuni sama Busquets. Iya, benar. Tapi walaupun memang posisinya bukan akan di situ ya, karena kelihatannya yang akan menempati posisi itu kalau nggak Lavia si Frenkie de Jong ya. Benar, di situ ada Kessie juga, ada Frenkie de Jong, terus juga tengahnya kan temennya ada Pedri, Gavi juga. Tapi itu ya karena dengan melihat dia masih mencari kayak Enrique dulu. Enrique juara dengan gaya permainan yang bukan tiki taka, nggak menghibur, dia tapi bisa treble. Kalau seingat gue dulu dengan MSN-nya kan, misalnya trio MSN-nya, tapi mainnya lebih direct, masih dibully sama fans Barca. Ini bukanlah gaya main Barca yang tiki taka menghibur seperti eranya Pep. Itu aja mereka bisa mendapatkan treble dengan gaya main yang tidak menghibur, bisa dibully. Akhirnya Enrique males ribut di presscon mulu dan akhirnya dia cabut. Nah ini sekarang Xavi tahun lalu juara dengan permainan yang menurut gue lebih sedikit direct, lebih sedikit pragmatis, nggak menghibur tapi bisa juara. Menurut gue udah oke banget untuk ukuran musim pertama fullnya. Nah ini sekarang menurut gue
akan menjadi perjudian buat dia di musim kedua untuk menghadapi fansnya kalau memang dia udah mendapatkan pemain yang dia mau, walaupun miskin ya juga, Barcelona miskin, tapi tetap aja fans Barca tuh lumayan idealis juga tuntutannya untuk bisa menjadi tim yang juara tapi juga bermainnya menghibur. Dan itu memang berat, dan itu mungkin bisa jadi next topik kita ya. Bahwa menurut gue setuju, karena di pelatih sekelas Xavi Hernandez jadi juara Liga itu bukan karena Barcelonanya, bukan karena mainannya yang culun banget musim lalu. Tapi ingat, Xavi masuk di era ketika pelatih-pelatih seangkatannya masuk dan gagal total. Ole Gunnar disikat, Frank Lampard dikata-katain gitu. Gerrard nggak jelas, Gerrard amburadul. Terus Mikel Arteta beruntung masih di save sama Arsenal gitu. Nah, Xavi bisa juara gitu, tapi bahkan tingginya ekspektasi fans dan beberapa orang yang menggilai Barcelona berharap Barcelona harus mencantik. Itu seru tuh kalau kita bahas pelatih-pelatih culun yang akhirnya bisa membawa timnya juara. Dan nggak bisa move on dari Pep Guardiola ya pastinya ya. Orang tuh sekarang kiblatnya udah the GOAT Pep Guardiola sih ya. Itu idealis banget, main cantik, juara dan konsisten. Nah, ya lu hidup di dunia mimpi lah kalau pengen semua orang begitu. Di mana persaingannya kalau emang semua orang sempurna ya. Makanya. Oke lah, itu dia sekian aja dari Gocek episode kali ini, ngocehin sepak bola. Pastinya kita juga akan bahas topik-topik terupdate dari berbagai sepak bola Eropa. Kalaupun nanti ada yang bisa kita kulik dari lokal walaupun tepi jurang, mungkin akan kita bahas juga sambil nanti kita memikirkan tamu yang juga akan kita ajak ngobrol ke depannya by phone siapa lagi. Dan jangan lupa komen di kolom chatnya Langit Musik, nanti komen-komennya kita akan bacakan di next episode selanjutnya. Jadi tonton terus, bisa di Lecuk Entertainment di YouTube dan di aplikasi Langit Musik. Dan nanti kalau misalkan kalian mau ada pertanyaan dan komentar lain-lain, kalau ada yang menarik, kalian juga bisa nanti bergabung langsung sama diskusi kita di live episode-nya Gocek minggu depan. Oke, itu aja, sampai ketemu di episode minggu depan. See you on Gocek at Lecuk Entertainment. Bye-bye.